Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Puspita Wiratami, nomor induk mahasiswa 162092414041. Pada kesempatan ini akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Studi Komparasi Kostum Tokoh Rahwana dalam Cerita Ramayana dalam Pertunjukan Wayang Orang Sriwedari dan Ramayana Balet Prambanan. Latar belakang dari penelitian ini adalah karena Wayang Orang Sriwedari dan Sendratari Ramayana Balet Prambanan termasuk dalam kategori drama tari. Yang membedakan adalah Wayang Orang Sriwedari, dialognya disampaikan oleh pemeran tokoh, sedangkan pada Sendratari Ramayana Balet Prambanan tidak menggunakan dialog, melainkan menggunakan media tari untuk mengungkapkan jalan cerita. Terdapat persamaan gaya tari, yaitu tari gaya Surakarta. Terdapat persamaan cerita yang disajikan, yaitu cerita Ramayana yang menampilkan tokoh Rahwana. Tokoh Rahwana merupakan salah satu tokoh utama dalam cerita Ramayana. Unsur tata busana atau kostum menjadi unsur yang paling menggambarkan karakter tokoh Rahwana tersebut. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah persamaan dan perbedaan atribut busana atau kostum pada tokoh Rahwana dalam pertunjukan Wayang Orang Sriwedari dan Ramayana Balet Prambanan, khususnya Yayasan Roro Jonggrang. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah persamaan dan perbedaan atribut busana atau kostum tokoh Rahwana pada kedua pertunjukan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan atribut busana atau kostum tokoh Rahwana dalam pertunjukan Wayang Orang Sriwedari dan Ramayana Balet Prambanan, khususnya Yayasan Roro Jonggrang. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai landasan dalam mengembangkan penelitian sejenis, menambah wawasan, dan sebagai sumber informasi atau referensi. Kata komparasi artinya membandingkan. Tujuannya untuk menemukan persamaan dan perbedaan dari dua variabel atau lebih. Terdapat dua jenis penelitian, yaitu penelitian non-hipotesis dan penelitian berhipotesis. Menurut Winarno Surahmat, komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab-akibat, yakni dengan memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan dibandingkan satu faktor dengan faktor yang lainnya. Menurut Imade Seraya, pakaian dikenakan seseorang sebagai pelindung terhadap lingkungan sekelilingnya dan juga memiliki fungsi estetika dengan melindungi bagian-bagian tubuh tertentu. Menurut Harimawan, busana tari terbagi menjadi 5 bagian, yaitu pakaian dasar, pakaian kaki, pakaian tubuh, pakaian kepala, dan perlengkapan. Fungsi busana tari yaitu fungsi psikis, fungsi fisik, fungsi artistik, fungsi estetik, dan fungsi teateral. Wayang orang diciptakan pertama kali oleh Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I, yang kemudian diikuti oleh Raden Mas Said atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro I. Istilah aslinya adalah Wayang Wong dalam bahasa Jawa Ngoko dan Ringgit Tiang dalam bahasa Jawa Kromo. Wayang orang, sebuah bentuk drama yang divisualisasikan oleh gerak tari dan pocapan atau dengan kata lain menggunakan dialog. Sendratari merupakan singkatan dari kata seni, drama, dan tari. Tahun 1961 adalah tahun lahirnya Sendratari di Indonesia. Sendratari merupakan kategori drama tari tanpa dialog verbal, pengungkapannya melalui media gerak tari. Menurut Mukardi, Sendratari Ramayana merupakan tarian pertunjukan. Dari segi koreografinya merupakan tari klasik, dan jika ditinjau dari jumlah penarinya termasuk tarian massal. Rahwana merupakan salah satu tokoh utama dalam cerita Ramayana, memiliki watak antagonis dan dianggap sebagai lambang angkara murka, serakah, dan tamak. Nama lain Rahwana adalah Dasamuka, merupakan putra Resi Wisrawa dengan Dewi Sukesi. Kerangka berpikir. Pertunjukan cerita Ramayana menampilkan tokoh Rahwana yang mengenakan kostum untuk menggambarkan karakter. Studi komparasi dilakukan untuk membandingkan kostum tokoh Rahwana pada pertunjukan di Wayang Orang Sriwedari dan Sendratari Ramayana Balet Prambanan, khususnya Yayasan Roro Jonggrang. Sehingga dapat ditemukan
Faktor yang mempengaruhi bentuk kostum pada kedua seni pertunjukan tersebut. Penelitian yang relevan. Yang pertama, skripsi yang berjudul Komparasi Kostum Gatotkaca dalam Wayang Wong dan Wayang Purwo Gaya Yogyakarta, karya Naung Sunu Prasetyo. Yang kedua, karya ilmiah dengan judul Makna Simbolis Busana Anoman, Sendera Tari Ramayana Yayasan Roro Jonggrang di Panggung Terbuka Candi Prambanan, karya Joko Pamungkas. Yang ketiga, skripsi yang berjudul Perancangan Buku Ilustrasi Sisi Manusiawi Tokoh Rahwana, karya Wildan Rayusman. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Data penelitian ini berupa data-data tertulis serta gambar-gambar dari objek yang diteliti. Data bersumber dari objek penelitian, subjek penelitian, dan setting penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi. Instrumen penelitian, yaitu saya sendiri sebagai peneliti, menggunakan alat bantu berupa kamera, perekam suara, dan buku catatan. Teknik validitas, yaitu menggunakan metode triangulasi. Analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil dari penelitian ini membagi kostum Rahwana menjadi 4 bagian. Yang pertama, pakaian dasar, yang terdiri dari stagen dan sabuk cinde. Yang kedua, pakaian tubuh, terdiri dari kace, simbar dodo, selempang, epek timang, celana, jarik, boro, dan samir. Pakaian kepala, yaitu irah-irahan. Pakaian pelengkap, yaitu sumping, plim, dan udal-udalan, probo, sampur, keris, kalung ulur, kelat bahu, gelang tangan, uncal, dan bingle. Hasil analisis ditemukan persamaan, yaitu stagen, sabuk cinde, bentuk irah-irahan, plim dan udal-udalan, selempang, motif jarik, motif celana, motif sampur, epek timang, dan keris. Sedangkan perbedaannya terletak pada motif irah-irahan, sumping, probo, kelat bau, kace, simbar dodo, kalung ulur, gelang tangan, penggunaan campur, bentuk celana, penggunaan jarik, boro dan samir, uncal, dan bingle. Berikut penampakan foto kostum Rahwana pada wayang orang Sriwedari dan kostum tokoh Rahwana pada Yayasan Roro Jonggrang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ditemukan persamaan dan perbedaan kostum tokoh Rahwana dalam pertunjukan wayang orang Sriwedari dan Sendera Tari Ramayana Balet Prambanan Yayasan Roro Jonggrang. Adanya persamaan dipengaruhi oleh pijakan gaya tari yang sama dan sebagian bentuk kostum bersumber pada wayang kulit. Adanya perbedaan dipengaruhi oleh latar belakang sejarah, genre seni pertunjukan, dan kebutuhan panggung. Kostum tokoh Rahwana pada pertunjukan Ramayana Balet Prambanan kelompok Sendera Tari Yayasan Roro Jonggrang lebih terlihat sederhana dan tidak mengganggu gerak apabila dibandingkan dengan kostum tokoh Rahwana di wayang orang Sriwedari. Saran: diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembaca untuk melakukan penelitian dengan objek kostum tokoh Ramayana yang lainnya. Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, namun diharapkan dapat menjadi wawasan, pengetahuan, dan pengalaman bagi penulis dan pembaca. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Kepada Bapak, Ibu, tim penguji, saya ucapkan terima kasih.